Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dita Cahyani dengan NIM 230607110005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa simulasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, simulasi tentang jaringan komputer yang menggunakan kabelan. Lalu yang kedua, jaringan komputer yang menggunakan wireless router. Lalu kita akan menggabungkan keduanya. Dan yang ketiga, simulasi tentang akses web server. Nah, jadi yang pertama kita akan mengkonfigurasikan dulu atau kita akan menyiapkan dulu jaringan komputer yang menggunakan kabelan. Sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi kita menggunakan device yang PC. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita akan men-setting IP dari masing-masing PC ini dulu. Double klik bagian desktop di IP configuration. Kita coba 192.168.5.1. Oke, satu PC sudah. PC yang kedua ganti 2. PC ketiga. PC keempat. Sepertinya yang PC ketiga tadi belum diganti. Bentar, kita cek dulu. Nah, diganti. PC kelima. Sudah. Sekarang kita akan menghubungkan kelima PC ini dengan switch network device di bagian yang switch. Kita pakai yang PT-empty biar kita bisa men-setting sendiri portnya mau menggunakan apa. Nah, di dalamnya switch PT-empty itu portnya kosong, jadi kita bisa mengatur mau menggunakan kabel apa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang harus perlu diingat ketika kita akan memasukkan jenis kabel ke dalam masing-masing port ini, kita harus mematikan dulu switch. Jadi switchnya tuh harus dalam keadaan yang off. Setelah itu kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 port untuk 5 PC. Jangan lupa dihidupkan kembali. Oke, sudah. Kemudian kita akan menghubungkan dengan kabel. Kabel yang digunakan ini yakni kabel straight, karena kita akan menghubungkan device yang sama. Fast Ethernet ke switch 0. Tambahkan dulu semuanya. Nah, oke. Kita tunggu semua PC ini terhubung. Jadi ini ada pertandanya kalau udah terhubung itu akan link up. Jadi kita tunggu semuanya tuh link up. Nah, sambil kita menunggu, kita beralih untuk men-setting yang jaringan komputer wireless, menggunakan wireless. Yang perlu kita siapkan di sini ada yang namanya wireless device di WRT300N. Nah, kita akan men-setting dulu dalamnya si wireless ini di bagian GUI. Nah,
Di bagian GUI ini sudah terlihat ya bahwa di DHCP servernya tuh kita pakai yang enable. Kenapa? Jadi nanti kalau DHCP servernya kita pakai yang enable, dia akan memberikan IP address secara otomatis. Kita setting dulu IP address yang akan kita gunakan 192.168.5, kita gunakan 100 agar berbeda dengan yang sebelumnya. Jangan lupa di save settingnya dan kita beralih ke bagian wireless. Network modenya kita pakai mix tetap, lalu untuk network name-nya kita gunakan nama dan NIM. Oke, terus untuk radio band-nya kita pakai standar. Ini standar channelnya kita pakai 1 dan SSID broadcast-nya kita enable. Jadi nanti nama networknya ini akan muncul. Kalau yang disable tidak akan muncul. Jangan lupa untuk selalu save setting yang sudah kita buat. Beralih ke wireless security. Ini tuh penting karena kalau wireless wifi gitu ya, kita kan tidak bisa tahu gitu bagaimana data kita tuh akan dikirim. Jadi perlu yang namanya security mode untuk menjaga keamanan data kita. Pakai yang WPA2 personal. Inskripsinya bisa pakai AES atau TKIP, tapi kita menggunakan AES. Nah, passphrase-nya kita pakai NIM untuk password. Oke, sudah kita save. Nah, untuk end device yang akan kita gunakan, kita menggunakan yang namanya laptop sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita rapikan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan men-setting si laptopnya dulu. Nah, di dalam laptopnya ini kan masih menggunakan yang namanya port yang Ethernet. Nah, sekarang kita akan menggantinya dulu ke port fiber optic. Ya, karena kita akan menghubungkan menggunakan fiber optic. Kita akan menggunakan wireless VPC 300N, maaf. Jadi ini yang port Ethernet ini akan kita ganti menjadi wireless. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita harus mematikan dulu laptop. Jadi laptopnya harus dalam kondisi yang off. Bisa kita lepas, lalu kita ganti VPC 300, kita on-kan, beralih ke bagian desktop di PC wireless. Kita connect, di refresh sampai wireless network name yang sudah kita setting tadi muncul. Nah, kita konekkan dan masukkan password. Passwordnya tadi NIM. Kita connect. Kita cek apakah sudah connect. Oke, sudah. Lalu kita lihat IP-nya. Nah, ini IP-nya sudah terisi secara otomatis karena kita tadi men-setting di wireless routernya itu untuk IP-nya, DHCP-nya tuh enable. Tuh. Lanjut ke laptop yang kedua, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita ganti dulu menjadi PC 300N, desktop, PC wireless, connect, refresh, kita tunggu. Oke, kita konekkan. Oke, sudah. IP-nya sudah tersetting secara otomatis. Lanjut ke PC yang ketiga. Desktop, PC wireless, refresh, kita konekkan, isikan password.
Oke, sudah IP-nya kita cek, sudah terisi secara otomatis. Laptop keempat. Kita ganti desktop di PC wireless. Refresh. Oke, connect. Kita coba cek IP-nya sudah terisi. Lanjut ke laptop 5. Kita ganti portnya dengan BRT desktop di PC wireless. Refresh. Oke, connect. Masukkan passwordnya. Oke, kita lihat IP-nya sudah terisi secara otomatis dan yang terakhir laptop ke-5. Hidupkan PC wireless, di-connect, refresh. Oke, sudah terhubung. Cek IP sudah terisi secara otomatis. Nah, ini dari kedua simulasi yang sudah kita siapkan. Ini sudah link up, sudah sama-sama terhubung. Sekarang kita coba cek apakah ini sudah terhubung secara benar semuanya, sudah successful atau belum. Dengan cara kita kirim pakai data unit. Boleh kita simulasikan. Pertama kita coba kirim yang PC. Dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini paket data unit yang sebenarnya itu yang warna ungu. Yang warna hijau ini gunanya untuk mencari jalur terbaik untuk mengirimkan paket data yang sebenarnya. Jadi yang dikirimkan itu yang warna hijau dulu, ke switch, lalu dia broadcast. Nah, jika bukan tujuannya, maka paket tadi itu akan menunjukkan tanda silang atau paketnya di drop. Nah, sementara yang sebenarnya tujuannya akan tidak ada tanda apapun. Lalu paketnya dikirimkan kembali ke switch dan kembali ke tempat asalnya. Nah, di sini berarti si yang paket warna hijau tadi itu sudah menemukan jalur yang sebenarnya. Baru paket data yang sebenarnya dikirimkan. Oke, kembali lagi ke switch dan ke PC. Sudah ada keterangan successful. Oke, kita coba yang wireless dari laptop. Kita simulasikan dulu dari laptop 0 ke laptop 1. Paket data yang sebenarnya warna peach. Nah, inilah yang warna hijau akan dikirimkan ke wireless dulu. Oh, maaf, itu masih yang oke. Nah, yang paket warna hijau tadi itu di broadcast kan. Nah, tempat-tempat yang bukan tujuannya itu akan di drop. Nah, sementara yang menjadi tujuannya akan muncul tanda seperti ini. Lalu paket yang tadi sudah kembali di-broadcast-kan lagi. Nah, jika dia sudah menemukan jalur yang benar untuk mengirimkan paket data sebenarnya, maka dia akan kembali dan menunjukkan tanda centang. Sekarang saatnya si paket yang sebenarnya dikirimkan. Sama sistemnya di-broadcast karena memang yang sistem wireless ini cara kerjanya itu di-broadcast. Oke, dia sudah tahu jalannya, akan kembali, di-broadcast-kan lagi. Nah, sudah successful. Sudah kembali ke tempat semula. Sekarang tugas kita adalah untuk menghubungkan jaringan komputer yang menggunakan kabelan dan jaringan komputer yang wireless. Kita akan menghubungkan menggunakan kabel yang namanya straight. Kenapa aku pakai straight? Kenapa nggak pakai crossover? Nah, karena di sini sih wireless ini tuh dianggap
sebagai switch juga. Jadi bisa dikatakan kita tuh akan menghubungkan kedua device yang sama, makanya menggunakan kabel straight. Nah, sebelum menghubungkan, tadi kan di port, di switch, kita hanya menyiapkan 5 port untuk menghubungkan 5 PC. Jadi sekarang kita harus menambahkan 1 port lagi untuk tempat menghubungkan kabel yang digunakan menghubungkan switch dengan si wirelessnya. Dimatikan dulu. Kita tambahkan port di ujung sebagai penanda saja. Oke, sudah. Kita tunggu link up. Kita coba menghubungkan dari ini. Nah, di sini tuh ada paket, ada jenis yang internet dan ethernet. Tapi sekarang kita akan menggunakan ethernet karena yang internet kita belum pelajari. Kita pilih yang ethernet 1, lalu kita kirimkan ke switch gigabit ethernet 9. Kita tunggu dulu semuanya ini link up atau terhubung, sama-sama terhubung. Nanti baru kita akan mencoba untuk mengetes dengan cara mengirimkan paket dari PC yang terhubung dengan kabelan ke laptop yang terhubung menggunakan wireless. Kita tunggu ini link up dulu. Mungkin agak lama. Nah, sudah link up. Kita akan coba untuk mengirimkan paket data untuk mengecek apakah sudah benar-benar terhubung. Boleh kita simulasikan. Kita mengirimkan paket data dari PC 4 ke laptop 1. Paket datanya berwarna abu-abu dan warna hijau ini digunakan untuk mencari jalan yang benar. Ini bergabung dengan yang tadi. Maaf, coba kita delete dulu agar tidak bingung. Nah, kita ulangi lagi. Dari PC 4 ke laptop 1. Warnanya coklat. Oh, ini langsung paket yang sebenarnya dikirim karena tadi kan sudah di broadcast ya. Nah, di broadcast itu gunanya untuk mengenali dulu jalur-jalur di sini tuh untuk mengenali dulu. Jadi untuk yang paket sekarang ini dikirimkan sudah tidak di broadcast lagi karena sudah tahu, sudah kenal masing-masing jalurnya. Itu kirimkan ke wireless router, lalu di wireless di broadcastkan karena memang cara kerjanya wireless ini broadcast. Nah, ini untuk yang bukan tujuannya itu akan di drop, akan muncul tanda silang, sementara yang menjadi tujuannya itu akan muncul tanda seperti ini. Kemudian akan balik lagi ke wireless. Wireless dikembalikan lagi ke switch, dan dari switch kembali ke tempat asalnya. Ada tanda successful. Nah, berarti ini artinya dari jaringan komputer yang menggunakan kabelan sudah terhubung, lalu jaringan komputer yang menggunakan wireless sudah terhubung, dan jika dihubungkan keduanya juga sudah sukses. Nah, sekarang yang terakhir, kita akan mensimulasikan akses web server. Sekarang kita siapkan dulu end device-nya, ini server. Dan kita akan men-setting dulu di servernya ini. Nah, di dalam server ini tuh sudah ada port yang Ethernet ya. Tapi karena kita akan menghubungkan si servernya ini dengan si switch, kita akan menggunakan port fiber optic. Jadi ini bisa kita ganti ataupun bisa kita letakkan di sini, tapi si Ethernet ini nanti tidak akan digunakan. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita matikan dulu powernya, lalu kita ganti ke fiber optic. Oke, sudah.
Kita coba hubungkan dulu. Oh, karena kita akan menghubungkan si server ini dengan si switch. Tadi kan si switchnya kita cuma menyiapkan 5 port untuk 5 PC dan 1 port untuk wireless. Jadi kita akan menambahkan 1 port lagi, tapi yang fiber optik untuk menghubungkan si switch dengan si server. Kita matikan dulu, tambahkan di sini. Oke. Nah, sambil menunggu ini terhubung, kita setting lagi di dalam servernya tadi di bagian config. Di config kita ke gigabit Ethernet. Nah, ini IP address-nya kita setting dulu. 192.168.5.200 karena yang tadi sudah 100. Oke, sudah beralih ke si service. Nah, service-nya ini ada beberapa macam pilihan, tapi yang sekarang kita akan menggunakan HTTP. Di HTTP, di bagian file name yang index.html ini kita edit. Nah, di dalamnya kan ada heading itu berkalimatkan seperti ini. Welcome to Gisco Packet Tracker, opening doors to new opportunities, mind wide open. Nah, kalimat ini akan kita ganti sesuai yang kita mau. Jadi kita bisa atur sendiri kalimat apa yang akan ditampilkan. Kita boleh menampilkan selamat datang di website saya, Anindya Dita Cahyani dengan NIM 0607110005. Oke, jangan lupa untuk di save. Yes. Nah, sudah. Jadi sekarang kita akan menghubungkan si switch dengan si server menggunakan kabel fiber optik sesuai dengan port yang sudah kita atur. Fiber optik dari switch ke server. Tunggu link up dulu. Setelah ini semua nanti terhubung, kita akan coba mengirimkan paket data dari PC ke server dan dari laptop ke server. Kita akan lihat apakah kalimat yang sudah kita setting barusan itu akan muncul di web servernya atau tidak. Jadi kita tunggu ini link up dulu sampai terhubung semuanya. Nah, oke, sudah terhubung. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan paket data unit dari PC ke server. Misal dari PC 3 ke server. Oke, di sini sudah ada keterangan successful. Kita coba lihat ya, apakah tadi apakah bisa memunculkan kalimat yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi, kita double klik di PC 3, lalu di sini ada menu web browser. Di bagian desktop ini ada menu web browser. Kita klik, kita buka. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk URL-nya kita gunakan IP yang sudah kita setting di bagian servernya. 192.168.5.200. Tanggo. Nah, berarti ini sudah terhubung karena sudah menampilkan kalimat yang sudah kita atur sebelumnya. Ini sudah berhasil ya, kita berhasil menghubungkan PC ke server. Sekarang gantian menghubungkan dari laptop ke server. Kita coba mengirimkan paket datanya dari laptop 4 ke server. Sudah ada keterangan successful, kita coba cek di dalamnya apakah akan muncul kalimat sama dengan yang PC tadi. Di bagian web browser sama. Masukkan URL-nya dengan IP. Go. Oke, sudah berhasil juga. Sudah menampilkan kalimat yang sudah kita custom sebelumnya. Gitu. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan
rangkaian keseluruhan dari simulasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari jaringan komputer yang menghubungkan PC dengan kabelan, lalu ada jaringan komputer yang menghubungkan laptop dengan wireless router, lalu kita menghubungkan keduanya, menghubungkan switch dengan si wireless, dan simulasi tentang akses web server. Kita sudah berhasil untuk melaksanakan semuanya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata dan penjelasan saya. Mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.